Shalom kawan-kawan, selamat pagi. Ya, berjumpa lagi dengan saya Reski Orangito Subrian. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi orang dewasa sebagai pembelajar. Materi ini ditujukan untuk orang dewasa seperti umur 16 tahun ke atas. Ya, materi kali ini untuk memenuhi syarat mata kuliah 4 dewasa yang diampu oleh Ibu Damai Imam Laban MPDK. Untuk itu, saya memohon kepada teman-teman semua untuk dukungan dalam video ini ya. Orang dewasa sebagai pembelajar. Ya. Orang dewasa biasanya dikatakan yang berumur 20 tahun ke atas. Tetapi orang dewasa awal biasanya juga bisa juga dikatakan dengan umur 16 tahun ke atas. Ya. Perbedaan antara anak-anak dan dewasa dapat ditinjau dari 3 hal. Saya akan menjelaskannya. Yang pertama dari segi usia, seperti yang saya sampaikan tadi, individu yang berumur lebih dari 16 tahun bisa dikatakan itu adalah sebagai orang dewasa awal, dan kurang dari 16 tahun itu masih dikatakan itu disebut anak-anak. Yang kedua, ciri psikologisnya. Individu yang dapat mengarahkan diri sendiri, tidak selalu bergantung dengan orang lain, bertanggung jawab, mandiri, berani mengambil resiko, mampu mengambil keputusan maupun ciri orang dewasa. Ciri biologisnya yang terakhir, individu ini dikatakan dewasa apabila telah menunjukkan tanda-tanda kelamin sekunder. Ya, orang dewasa sebagai pembelajar merupakan keseluruhan proses pendidikan yang diorganisasikan apapun isi tingkatannya. Metode baiknya formal dan tidak, yang melanjutkan maupun yang menggantikan pendidikan semula di sekolah, akademi, dan universitas serta latihan kerja. Yang membuat orang dianggap dewasa yaitu dewasa oleh masyarakat, yaitu mengembangkan kemampuannya di lingkungannya, memperkaya pengetahuannya, dan meningkatkan kualifikasi teknis atau profesional dalam segala hal, dan mengakibatkan perubahan pada sikap dan perilakunya di dalam perspektif rangkap perkembangan pribadi secara utuh, dan partisipasinya dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya yang seimbang dan bebas. Definisi yang saya sebutkan tadi menekankan pencapaian perkembangan individunya dan peningkatan partisipasi sosialnya di dalam masyarakat. Selanjutnya, karakteristik pendidikan orang dewasa. Yang pertama yaitu memiliki lebih banyak pengalaman hidup. Maksud dari pengalaman hidup ini adalah dia sudah merasakan apa yang sudah dirasakannya, baik rasa sakit, manis, atau apapun itu yang sudah dialami dalam hidupnya. Dan selanjutnya, memiliki motivasi belajar yang tinggi. Orang dewasa biasanya termotivasi untuk belajar yang tinggi agar mencapai sesuatu yang ia inginkan ataupun memperoleh pekerjaan yang lebih baik sehingga ia dapat mewujudkan impiannya. Selanjutnya, banyak peranan yang ditanggung oleh orang dewasa seperti kita, biasanya menimbulkan persaingan terhadap permintaan waktu antar setiap peranan yang ia miliki. Yang selanjutnya, menyebabkan keterbatasan waktu untuk belajar. Penting bagi pendidikan orang dewasa untuk memiliki sensitivitas dan memahami adanya persaingan penggunaan waktu. Yang selanjutnya, kurang percaya diri. Orang dewasa kurang percaya diri atas kemandirian yang mereka miliki untuk belajar kembali. Kepercayaan yang tidak benar tentang belajar biasanya, usia lanjut, dan faktor fisik juga dapat meningkatkan ketidakpercayaan orang dewasa untuk kembali belajar. Selanjutnya, pengalaman dan tujuan hidup. Orang dewasa biasanya lebih beragam daripada pemuda, dan hal ini dapat dijadikan suatu kekuatan yang positif yang dapat dimanfaatkan melalui pertukaran pengalaman di kalangan pembelajaran orang dewasa. Terakhir,
Makna belajar bagi orang dewasa. Apa ya makna belajar bagi orang dewasa ini? Iya, belajar adalah suatu proses mental yang terjadi dalam bentuk seseorang yang melibatkan kegiatan berpikir. Bagi pendidikan orang dewasa melalui pengalaman belajar, makna belajar yang diberikannya. Ya, fungsi pendidikan bagi orang dewasa adalah instruksi konseling perkembangan program dan administrasi. Proses pengembangan program melibatkan penilaian pada kebutuhan belajar. Diperlukan dalam aktivitas belajar untuk memposisikan dan mengevaluasikan hasil. Keunikan dan keterputusan fungsi pengembangan program dalam pendidikan orang dewasa berasal dari perbedaan tujuan dan kebutuhan pendidikan orang dewasa. Orang berarti di sini dikatakan bahwa kita sebagai orang dewasa juga membutuhkan pendidikan yang tinggi untuk menggapai sesuatu yang kita tuju. Sebuah upaya yang dilakukan orang dewasa untuk mempertemukan bermacam-macam perubahan individu dan kebutuhan kelompok walaupun berupa program jangka pendek. Selanjutnya, tujuan pendidikan orang dewasa sebagai berikut. Yang pertama, tujuan yaitu membantu pelajar mencapai suatu tingkatan kebahagiaan dan makna hidup. Di sini dikatakan bahwa kita harus mencapai suatu tingkatan dan kebahagiaan dalam makna hidup. Yang kedua, membantu pelajar memahami dirinya sendiri, berkatnya keterbatasan dan hubungan interpersonalnya. Selanjutnya, orang dewasa membantu mengenali dan memahami kebutuhan lifelong education. Selanjutnya, yang keempat, memberikan kondisi dan kesempatan untuk membantu mencapai kemajuan proses pematangan secara spiritual, budaya, fisik, politik, dan kejujuran. Dan yang terakhir, tujuan dari orang dewasa, yaitu tujuan pendidikan dari orang dewasa yang terakhir, yaitu memberikan kemampuan melek huruf, keterampilan kejujuran dan kesehatan bagi orang dewasa yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk belajar. Yang terakhir, pembahasan untuk orang dewasa ini, alasan pentingnya berpikir filsafat dalam pendidikan orang dewasa. Karena yang pertama, orang dewasa seperti kita perlu acuan, pertanyaan dalam menetapkan program yang akan datang. Selanjutnya, seringkali pendidik merasa hanya menjadi bagian kecil pada suatu lembaga besar, sehingga ia memandang lembaga menjadi sumber acuannya. Yang ketiga itu bahwasanya orang dewasa perlu landasan pendidikan untuk menilai ketertarikan antara masalah ataupun personal. Yang keempat, orang dewasa memerlukan pendidikan perlu melihat keterkaitan antara pendidikan orang dewasa dengan aktivitas masyarakat. Yang kelima, yang terakhir tentang pembahasannya yaitu berpikir filsafat yang dikembangkan dan dapat menyiapkan pendidikan. Baik, terima kasih. Sekian dari pembahasan saya untuk orang dewasa awal dan akhir. Akhir kata saya ucapkan semoga bermanfaat dan shalom.